Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Dulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di Mapel Akidah ya, dengan pembahasan syarah Thalathatul Usul. Dan sekarang ya kita masuk di halaman 67 ya, dengan pembahasan nazar. Nam qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil dari nazar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah contoh terakhir, contoh ke-14 dari contoh-contoh jenis ibadah ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu nazar ya. Nah, maka dalil dari nazar ini bahwasanya ini adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazarnya dan mereka takut dengan hari yang kejelekannya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7 ya, jadi Allah menyifatkan orang yang imannya benar itu ya, mereka yang menunaikan nazar dan takut terhadap hari kiamat. Nah ya, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya, beliau mengatakan ai dalilu kaunin nadri minal ibadah qauluhu ta'ala, dalil bahwa nazar itu termasuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ini ya, telah kita baca ya. Wa wajhud dalalati, kata Syekh Utsaimin, dan sisi pendalilan minal ayati, dari ayat ini ya, adalah annallaha athna alaihim ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memuji mereka orang-orang ya yang beriman itu Allah puji li'ifaihimun nadra ya, karena mereka mau untuk menunaikan nazarnya. Wa hadza yadullu ala anna Allah yuhibbu dzalika, dan pujian Allah terhadap orang yang menunaikan nazar ini menunjukkan bahwa Allah mencintai hal itu, mencintai kalau nazar itu ditunaikan. Wa kullu mahbubin lillahi minal a'mali fahuwa ibadatun, dan setiap ya, amalan yang dicintai oleh Allah maka itu dihitung sebagai ibadah. Jelas ya. Jadi Allah ya memuji orang yang memenuhi nazar. Nah, pujian Allah itu mengandung apa? Kecintaan. Berarti Allah mencintai amalan ini. Nah, kalau amalan ini dicintai oleh Allah, itulah ya, masuk dalam kategori ibadah. Dipahami ya? Nah, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan ya, wa yu'ayyidu dzalika qauluhu wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan yang menguatkan bahwasanya ini adalah ibadah adalah firman Allah Ta'ala ya, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira ya, tambahan setelahnya, dan mereka itu orang-orang yang benar imannya itu adalah orang yang takut juga dengan apa? Hari kiamat, hari yang kejelekannya sangat merata ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, annan nadhra alladhi imtadahallahu ta'ala haula'il qa'imina bihi huwa jami'ul ibadati allati faradahallahu azza wa jalla, fa innal ibadata al-wajibata idza syara'a fiha al-insana faqad iltazama biha wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Nah, kita baca. Dan ketahuilah bahwa nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, orang-orang yang mau menegakkannya adalah seluruh ibadah ya, yang Allah wajibkan
nazar yang Allah puji itu ya, adalah seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Nah, karena seluruh ibadah yang wajib jika ya, telah disyariatkan pelaksanaannya kepada seorang ya. Jadi maksudnya seluruh ibadah itu kalau sudah menjadi syariat wajib dilaksanakan oleh manusia, faqad iltazama biha, maka seorang itu ya, dia akan terikat dengan ibadah tersebut. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ya, tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Ya. Kemudian ya, hendaknya mereka menunaikan ibadah mereka ya, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaknya mereka bertawaf di Baitul Atiq ya, di Ka'bah. Nah, ini artinya kalau memang ibadah itu sudah diwajibkan oleh Allah, yaitu jadi kewajiban yang harus dilakukan. Ya, yang seorang harus komitmen menjalankannya. Begitu. Akan diperjelas setelahnya ini. Wan nadrul ladzi huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma au ta'atallahi ghaira wajibatin makruhun. Ya. Dan nazar yang mana seorang itu mewajibkan bagi diri seorang untuk melaksanakan sesuatu atau dia melakukan ketaatan pada Allah yang bukan ketaatan yang wajib, maka ini hukumnya makruh. Ya. Wa qala ba'dul ulama'i innahu muharram. Ya, dan bahkan berkata sebagian ulama bahwa hukum nazar seperti itu adalah haram. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anin nadri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar yang mewajibkan sesuatu yang tadinya bukan wajib. Begitu. Ya. Beliau mengatakan innahu la ya'ti ya, bi khairin wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil. Sungguhnya nazar itu tidaklah akan mendatangkan kebaikan, dan nazar itu hanyalah keluar dari orang yang bakhil. Insyaallah. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nanti akan saya simpulkan di akhirnya. Ya, biar tidak bingung. Nah, wa ma'adzalika fa idza nadzara al-insanu ta'atallahi ya, ta'atan lillahi. Dan bersamaan dengan itu, kalau seorang manusia itu sudah bernazar ketaatan untuk Allah, wajib alaihi fi'luha, maka wajib dia untuk melaksanakannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man nadzara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya ia taati. Wal khulasatu anna nadzra yutlaku alal ibadatil mafrudati umuman wa yutlaku ala nadril khasi wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Dan kesimpulannya kata Syekh Utsaimin bahwa nazar itu dibagi dua, gitu aja saya bilang. Ya. Nazar itu dibagi dua. Yang pertama, nazar secara umum. Ngasih garis bawah, kasih nomor 1. Ini sekaligus saya jelaskan apa di atasnya tadi. Ya, jadi nazar itu kesimpulannya dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum kata Syekh Utsaimin, yaitu apa? Ya, seluruh jenis ibadah yang wajib itu masuk dalam kategori nazar secara umum. Kenapa? Karena seorang yang telah mendapatkan, yang telah tahu akan kewajiban dari satu ibadah itu, maka dia wajib berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengerjakannya. Paham ya? Nah, saya kasih contoh ya, biar lebih mudah. Ya, jadi kita masih di nazar umum ini, jenis yang pertama. Ya, nazar umum itu adalah seluruh ibadah wajib.
Ya. Maka seorang kalau dia sudah tahu sholat, ini saya kasih contoh dengan perbuatan ya. Misalkan dia tahu sholat, ya. Sholat kan ibadah wajib 5 waktu, ya. Maka dia wajib mengilzamkan dirinya. Dia wajib untuk mewajibkan dirinya, menekatkan dirinya untuk mengerjakan ibadah itu. Ya. Contoh sholat tadi, dia ya, sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia mewajibkan dirinya untuk bertekad melaksanakan sholat zuhur. Paham? Selesai sholat zuhur, dia wajib bertekad untuk melaksanakan sholat asar. Selesai sholat asar, dia sudah harus bertekad lagi untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, dia sudah punya cita-cita yang kuat untuk melaksanakan sholat isya. Paham itu? Jadi nazar ini kan mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah. Artinya kan begitu gampangnya. Maka dia mewajibkan dirinya sendiri untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib ini. Ini dinamakan nazar secara umum. Paham? Nanti juga sama puasa. Sekarang mungkin masih jauh dari bulan Ramadan, ya. Tetapi kita sudah wajib bercita-cita. Insya Allah kalau datang Ramadan, aku benar-benar akan puasa. Begitu. Paham ya? Sekarang juga contoh yang ketiga, haji misalkan. Kita belum punya uang misalkan. Ya, apalagi anak KMI kelas 10 ya. Uangnya masih dari bapak ibu. Ya. Tapi sudah harus bercita-cita dia. Dia berusaha untuk bercita-cita melaksanakan ibadah yang wajib itu. Kalau aku punya uang, insya Allah aku akan haji. Begitu. Jadi dia mewajibkan dirinya untuk mengerjakan ibadah yang wajib itu. Paham ya? Contohnya ya salat, puasa, ya zakat, haji. Ya. Nah, yang mudah yang bisa kita kerjakan itu. Paham ini? Nah, ini nazar secara umum. Adapun ya nazar yang kedua, jenis nazar yang kedua adalah nazar khusus. Ini kasih garis bawah nih, nomor 2. Ya, itu yang kedua, nazar khusus. Apa itu? Yaitu apa? Ilzamul insan, maknanya adalah seorang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu untuk Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, waqad qassamal ulama an-nadral khas ila aqsamin, ya, wa majallu bastiha kutubul fikhi. Dan para ulama telah membagi nazar khusus ini yang tempat untuk pembahasan panjang lebarnya di dalam kitab fikih. Yang tadi sudah diisyaratkan Syekh Utsaimin sebenarnya ya. Nazar yang kedua ini adalah nazar khusus, yang artinya seorang itu mewajibkan bagi dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya, tapi dia wajibkan untuk dirinya untuk dia kerjakan. Contoh, ya, saya mewajibkan bagi diriku puasa 3 hari berturut-turut kalau aku berhasil beli mobil misalkan. Misal, ya. Berarti kan dia mensyaratkan dulu kalau aku beli mobil berarti aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Atau gampangnya lagi, aku akan puasa 3 hari berturut-turut kalau aku lulus ujian. Ya. Jadi kan puasanya itu kan sebenarnya bukan satu kewajiban, ya kan? Dia mewajibkan dirinya sendiri untuk puasa 3 hari itu, padahal itu bukan kewajiban. Paham? Paham? Ya, setelah dia lulus ujian. Maka ini hukumnya bagaimana? Syekh Utsaimin mengisyaratkan hukumnya ini bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Nah, pendapat yang terkuat ini hukumnya makruh. Ya. Nadar seperti ini dibenci. Kenapa? Kata Nabi SAW, nadar seperti ini tidaklah mendatangkan kebaikan dan tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Lah kok bisa? Dia itu seolah-olah ya, mensyaratkan kepada Allah, ya Allah, aku mau puasa, tapi aku lulus ujian dulu dong, baru aku puasa. Jadi seolah-olah dia bakhil kepada Allah Ta'ala kan gitu. Paham ya? Ya Allah, aku mau dong nyumbang masjid, tapi ini loh, tolong kasih aku rezeki biar bisa jualkan ini dulu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh mau ibadah tapi kasih syarat pada Allah. Nah, paham ya? Maka dari itu kata Nabi,
orang yang mewajibkan dirinya sendiri amalan yang seharusnya tidak wajib, ya, itu seolah-olah dia adalah orang yang bakhil ini, karena dia mau ibadah saja, ya, harus apa? Ngasih syarat kepada Allah. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya dia itu nyantai aja, ya. Dia itu apa? Kalau mau ibadah ya ibadah gitu. Mau nyumbang masjid ngapain nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu ada ini ada itu. Kalau ada uang udah sumbang aja selesai. Mau puasa sunnah ngapain harus nunggu ujian lulus? Ngapain harus nunggu bisa beli mobil tadi? Ya. Kalau emang dia niat puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis atau puasa Daud bisa dia lakukan. Nggak perlu dia mewajib-wajibkan aku akan puasa 3 hari demikian, tapi harus beli mobil dulu. Itu kan, ya, seolah-olah mensyaratkan kepada Allah. Paham ya? Jadi nadar ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perkara yang kami jelaskan tadi, ya, dan terbagi menjadi 2, ya, umum maupun khusus. Dan nadar ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Siapa yang memberikan nadar kepada selain Allah, dia jatuh kepada kesyirikan. Ya, contohnya ya dia, aku akan memberikan, contoh ya, nadar yang syirik, aku akan sedekah bumi, ya, dengan ini menyembelih ini, kuberikan pada Nyi Roro Kidul misalkan. Ya, ini nadar yang tidak boleh ditaati. Ini kesyirikan. Ini contoh ya, dan ini ternyata terjadi di masyarakat. Nah, maka inilah ya pembahasan nadar, dan dengan pembahasan nadar selesai berakhir pula ini ya pembahasan contoh-contoh 14 jenis ibadah, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan insya Allah besok kita akan masuk pada pembahasan apa tentang setelahnya, ya, pondasi kedua dari 3 landasan utama ini, yaitu agama Islam. Nah, selesai pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.